hari ini market mana aku lihatnya nih? Oke, Dari ya makro dulu atau ya makro dulu deh kali. Gimana nih Rob? boleh boleh. Jadi gini, mungkin kita lihat hari ini kan banyak 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 ini ya, banyak flow masuk lah. Ya mungkin ada dua hal lah. Pertama bisa jadi dari emisi air balancing, kedua ya biasa kalau akhir bulan window dressing lah. Gitu. Cuman yang agak menarik di sini sih Oh masuk. sebenarnya nggak banyak perubahan di MSCI nih ya bobotnya ya. Kalau teman-teman mungkin coba lihat ya edition or deletion-nya dari MSCI Index ini saham-sahamnya ya saham-saham yang biasa-biasa aja gitu ya. Contohnya mungkin kayak gudang garam, deletion dari global MSCI gitu. Ya kita lihat juga gudang garam hari ini selling pressure gede bro ya, sampai terjek bawah. Hmm. Ada lihat ya kayak ADMR, tapi yang menarik ya sampai ke ADMR kenapa penurunannya nggak terlalu dalam, mungkin sudah well expected ya, sudah price in dari beberapa waktu yang lalu bahwa ADMR ini sudah keluar. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. dari transaksi value kita lihat besar, 1,5 triliun untuk ADMR. Cuman minusnya kecil, 0,6%. Ya, ya. Nah, yang menarik lainnya ini sebenarnya walaupun tidak banyak perubahan, tapi kita lihat flow besar itu masuk ke kita ya. Ya bisa dilihat indeks mover lah hari ini ya, dari big banks, Bank BRI, Bank BCA. Gitu. Nah Ya. ini aja Bank BRI BCA hari ini naiknya 2,6 sampai 3% ya bro ya. Hmm. Transaksinya besar pula lagi. Ya, ya. Sekelas Big Cap dan LQ45 gitu. Ya, ya. Lu Jadi ada cukup menarik sih. punya transaksi value berapa nih? Ada ingat nggak, Bro? Oke, kalau hari ini kita lihat sih total transaction value ya. 25 aku lihat tadi nih. Ya mungkin nyambung yang lu bilang tadi ya Rob, yang mungkin karena Hmm, dari balancing. Terus ada juga betul, 26 T ya, 25 sampai 26 T. ya, betul. Ada juga ini ya, Bro, apa namanya? Indeks syariah juga ya. Nah, itu mungkin yang buat Yes. tentu Betul. banyak ya. Nah, Ya, indeks syariah, betul. Ya, yang kita tahu sih, yang sudah jelas tuh relation di indeks syariah ada MDKA sama satu lagi MTEK gitu. Cuman memang gue butuh informasi tambahan sih ini seberapa besar gitu ya outflow dari indeks syariah. Gitu. oke, Yang jadi jelas kelihatan kan dari MTEK-nya auto reject hari ini. Kalau MDKA-nya mungkin cenderung stabil karena flow-nya juga kuat gitu ya. Flow ya. dan sentimen pasar sama mereka punya performa masih firm gitu. Jadi kayaknya nggak dibuang besar-besaran kayak MTEK. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman lihat ya, yang maksud sama Robi itu hari ini MDKA sama MTEK ya yang ini kurang lebih bobotnya sekitar 7% ya sampai 5% Hmm. lah ya. Nah, itu sekitar 500 sampai 800 bioan ya. Kalau tadi kita teman-teman di research kayaknya ini nggak akan berlama-lama sih, mungkin akan sebentar. Nah, tapi malah sebenarnya gini, Rob. Dengan Hmm. adanya buangan seperti ini, kalau memang ini company yang bagus, harusnya orang-orang akan ini ya, akan apresiasi juga ya, akan beli waktu harganya murah nih ya. Nah, itu sih Agree. poin yang gua rasa kita harus sama-sama lihat ya. Mungkin sekarang kalau turun kita tunggu sampai selesai kali ya, Bro ya. Barusan Betul, kita bisa tunggangin waktu dia naik ya. Tone-nya betul. masih inline juga kali ya, Rob ya. Kayak tahun lalu gitu ya. Harusnya Ya, dia turun ya, kita ngomong makro tadi misalnya open itu suatu saat dia pasti terlihat harusnya nah, gitu kan. betul, betul. Ya, cuman kalau sedikit boleh saran, Bro, ya, kalau posisi seperti sekarang dengan volume sell yang besar, kalau ada tanda reversal baru kita coba deh spekulasi. Nah, itu benar sih. Tanda reversal volume bagus, kita spekulasi silakan. Jadi maksud lu kita tunggu dulu ya, risknya kita taker dulu gitu kali bro ya. Iya, betul, betul, bro. Ya, iya, iya. Betul. Ya, sama ini sih satu yang menarik, Bro, dari LT45 ini yang cukup underperform indeks ya. Ya kita tahu Goto lah belakangan ini kan turunnya lumayan dalam. Hmm, hmm. Sebenarnya sih kalau boleh sedikit bahas nih, Bro ya, mungkin kulitnya aja kita bahas ya. Secara performa di kuartal 3 sebenarnya ada improvement dia. Dia Dia improvement. Kenapa? Karena burn cash-nya dia dikurangin. Yang biasa 3 triliun cuma tinggal 1,3 triliun gitu. So means ada improvement dia dari sisi bottom line-nya gitu. Cuman hmm. mungkin yang ditakutkan investor itu even dia ada improvement dari loss yang berkurang,
Ya locking period nih bro. Ya kalau lihat berita belakangan ini sih ya isunya adalah ada potensial seller besar nih. Nah, yang ini nih yang buat investor takut gitu. Ya cuman logic thinkingnya adalah investor, let's say ya, kita kan nggak tahu modalnya di berapa bro ya. Let's say modal 270 atau modalnya IPO gitu. Apakah mereka rela buat cut loss gitu? Hmm. Nah, kembali lagi. Yang seperti ini kan nggak bisa kita expect, nggak bisa kita duga bro. Jadi selama selling pressure besar, kalau bisa ya jangan berspekulasi gitu. Kalau mau spekulasi ya sedikit-sedikit dulu lah. Kalau sudah ada menunjukkan tanda dari reversal, volume bagus, ya baru itu aja. Karena sebenarnya kalau kita lihat beberapa research paper di bro ya, ekspektasi analis pun sebenarnya dengan improvement di kuartal 3 ini mereka expect BEP bisa kejadian nanti di kuartal 3 2023. Hmm. Itu lebih cepat 2 kuartal dari sebelumnya gitu. So, saya sih oke-oke aja. Cuman kembali lagi ya, kalau posisi ini lo seperti ini jangan jangan kita tangkap-tangkap dulu ya bro ya. Mungkin bisa dikasih arahan tuh bro. Iya, iya, iya. Tapi benar sih, dari yang Robi bilang ya, kalau untuk sentimen tech-nya sendiri memang masih belum ada good sentiment ya. Even kayak Goto memang mungkin dia dia punya rugi berkurang ya. Nah, mungkin yang berkaitan yang gua bisa nambahin dari tadi yang lu bilang ya, Rob, yang locking periodnya dibuka itu kurang lebih sebelumnya masyarakat sekitar 3% ya, 3,43% di data ya. Terus dari yang lain-lain ada 63%. Jadi kalau ini locking periodnya dibuka ya 63 tambah 3, kurang lebih sebanyak itu orang bisa jualan. Kalau mau jualan semua. Tapi apakah kedepannya dapatnya itu di harga maksudnya yang kayak investor pertama-pertama ya, yang valuasi jauh lebih murah. Kalau mereka semua yang dapat harga pertama, yang locking period waktu sebelum IPO ya, bro, Ya, harusnya mereka cuan sih kalau jual ya. Tapi mungkin yang locking period waktu beli IPO, mereka nggak cuan nih, masih rugi ya. Nah, jadi ya, 63%, sekitar 66% ini apakah semua orang pada jualan? Belum tentu juga ya, bro. Tapi let's say kita asumsi lah, kalau orang yang jualan persen tadi, ya mungkin kita harus antisipasi nih, buangannya akan banyak. Nah, saran dari gue mungkin nggak jauh beda sama Robi bilang tadi. Tunggu sih waktu marketnya mulai agak reda. Kalau kita mau spek, let's say untuk trading ngambil margin 5%, 10%, gua rasa masih bisa. Tapi kalau untuk kembali lagi, Robi bilang tadi berapa? 2023 ya. 2023. ya, Otomatis kan itu kan long way to go tuh, bro. Ya, ya, betul, long way to betul. go. Kalau lu mau betting ini berarti either satu bener-bener panjang banget or pendek banget. Yes, Gitu kali ya, bro ya. betul, betul bro, betul banget. Ya, Ya, foto. Terus juga dari um, kita lihat dari mau benchmark ke tempat lain ke luar negeri juga sebenarnya tech-tech juga lagi suffer ya bro ya. Apalagi setiap hari betul. kayak berapa bulan ini kan orang pada layoff berapa banyak ya bro. Apa gotonya juga Yes, layoff berapa banyak kan? Nah ini mungkin orang aman ya kali gitu bro ya. betul, betul. Ya, yang sudah dijalankan kan kurang lebih 1.300 karyawan di layoff ya. Iya, Dibilang ya mungkin informasi dari emitennya itu bisa menghemat 1 triliun lah. Mereka punya mungkin mereka expense berkurang. Ya iya, ini mungkin cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan mereka buat efisiensi gitu, biar tahun depan nggak suffer. iya, iya. Tapi bro, lu sendiri emang ada goto nggak? Sorry, kenapa bro? Lu sendiri ada ini beli ke Goto, invest ke Goto. I mean Ada bro, ada ya. ada, Ya lu cukup ada. berarti ini fair nih. Kadang-kadang kalau lu bilang bagus, tapi lu nggak fair. Tapi ini lu bilang bagus, lu masih lihat ke depan mungkin bagus lu beli. Nah ini lebih fair dong gitu. Ada. Memang kalau gue sih biasanya gini bro, strategi gini intinya teori di saham sih semua benar asalkan cuan nih bro ya. Mau pakai teknikal macam-macam lah, mau pakai teori fundamental, koren sama satelit strategi. Tapi intinya kalau kalian cuan sih semuanya benar bro. Jadi gue biasanya memang ngebatasin gitu. Mungkin 30% di satellite investment gue ya saham-saham seperti ini gitu. Walaupun dimasukkan ke 45 ya, tapi gue nggak berani besar. Yang besar gue tetap eh, saham-saham big banks gitu, or Ya, ya. telco dan sebagainya. Ini lebih make sense. Jadi kalau memang risikonya gede, mungkin lu takar
spending untuk budget ini nggak sih kali gitu ya bro ya. Betul, betul, betul. Tapi pertanyaan gue kenapa kok lu ke Gotonya nih? Kalau kita ngomong yang sama-sama barusan IPO ya Goto sama Buka nih. Kenapa kok gak ke Bukanya bro? Sini kalau lu lihat Bukanya lebih Iya, profit iya. ya. Nah kalau lu Betul, bukan. kan Bukanya kan suatu saat akan nyusul tuh bro. Kenapa kok nggak kebuka? Agree, agree, gitu. Jadi sebenarnya saya buka juga sebenarnya masuk radar kita sih. Cuman kan yang kita tahu biasanya nih bro ya, biasanya kalau penurunan saham ya kita yakin di perusahaannya oke, cuman penurunannya secara drastis tanpa alasan fundamental yang jelas gitu ya. Biasanya lebih cepat balik nih bro gitu. Dibandingkan yang biasa-biasa aja. Makanya ini gue jujur kalau di Goto sih lebih ke spekulasi beli ya, betting lah gitu. Saya juga nggak terlalu besar. Nah mungkin dibuka juga oke karena ya perusahaannya sebenarnya cash-nya besar gitu. Even mereka nggak usah melakukan apa-apa, from interest income-nya sudah bisa perform. Cuman kalau gue ini kan ya gue sebenarnya nyari apa potensial upside yang lumayan besar loh. Lumayan aja, size gue nggak terlalu besar jadi even yang Gotonya dihajar lagi ya it's okay. Gue masih tenang, santai. Nah itu bro, size lu mungkin nggak gede bro, tapi size branch lu gede bro. Kalau semuanya masuk bisa naik gitu, gawat dong gitu. Itu benar. Nah, tapi itu benar sih. Nah kalau dari tek-tekan sih, gue masih lihat yang paling penting, yang orang dia bisa hidup lebih panjang aja sih sekarang ini ya. Yang kira-kira kalau kemarin lu baca ada report yang Mari itu ya. Itu dia kan punya duit kurang lebih dia punya dana kurang lebih save sampai 2024 ya, 2 tahun. Nah, sebenarnya semakin panjang lu punya nyawa tergantung dari itu sih. Nah, mungkin kalau gua masuk, gua cari yang seperti itu. Nah, anyway nggak ada yang salah sih dari Buka, foto masuk ya atau tag yang lain sih. Nah, apalagi nih bro, kira-kira yang hari ini lu lihat menarik deh. Hari ini dulu nih. Boleh. Kebetulan juga nih kita baru rilis research reportnya nih bro. Gue tertarik sama Buffin. Waduh, ini kalau Buffett jawab dulu nih hari ini jangan ngerecokin di sini kali. Oke, gimana? Boleh gini. As we know ya sebenarnya Buffin ini bisa dikatakan financing company yang non dealer terbesar di Indonesia satu bro. Yang dealer mungkin besar banyak lah, cuman non dealer terbesar Buffin. Kalau kita lihat kita break dia punya disbursement loan sih mostly ke vehicle bro ya, 4 wheel atau wheels lah, both of them lah. Seperti persen lebih lah dari sana funding mereka, which is collateral base-nya ada. Itu Spangles Plat. Sama sisanya mungkin bisa dilihat ya, dia baru aja join partnership ya, sama salah satu pinjaman online lah. Kalau kita tahu. Tapi belum besar saya mungkin. Nah, kalau dari strategi gue suka gini bro. Buffin ini setahu gue cukup prudent lah. Mungkin bisa dibilang sangat prudent. Kenapa? Kalau kita lihat tahun 2020 itu kan mungkin banyak perusahaan-perusahaan financing suffer gitu ya. Tapi action mereka mungkin agak terlambat gitu. Cuman untuk action, untuk Buffin, actionnya cepat. Kalau kita telusuri lebih lanjut kan, kita lihat di 6 month 2020-nya, mereka naikin NPF nih bro, non-performing financing. So mereka udah duluan ngebukuin loss-nya di early 2020. Mereka lihat untuk membuat bantalan lah cushion di next year sehingga NPF-nya tidak terlalu tinggi. Mungkin ini yang buat gue suka sih bro. Perusahaannya very prudent gitu. Jadi kita lihat belakangan ini NPF-nya itu di bawah 2. Kalau kita lihat bro. Instead kalau NPF atau yang mungkin kalau di bank NPL istilahnya NPF di bawah 2 ini kategorinya sudah sangat baik loh. Ya. Sudah sangat baik gitu. Nah, mungkin itu ya. Yang kedua sih sebenarnya kita lihat kalau lihat ownernya ini siapa nih bro ya. Kalau lihat ownernya siapa di belakangnya, grupnya siapa yang kita mungkin yang orang-orang sudah pernah tahu lah. Yang gue suka dari si Buffin ini kemungkinan besar ya ada korelasi lah antara Buffin, Arto, Goto, sehingga mereka bisa buat istilahnya itu kerjasama di antara mereka ya bro, untuk mungkin project disbursement loan-nya untuk Gojek gitu, atau dapat financing murah dari Arto maybe gitu, karena kan mereka itu bersinggungan lah. So dari back group mereka punya backup oke, perusahaannya oke, kita lihat laporan keuangannya even bagus bro.
menurut gue sih cukup bagus lah ya. Ya, ya. Dia bisa ngumpulin net interest margin ini mungkin growth 60%-an kali bro ya, di 1,3 triliun ya di kuartal 3 ini ya. Cukup bagus, mungkin ya Gua rasa sih kenapa ya Rob kita ini coba. banget ya. Cari Yes, kayak yes, yes. banget. Ya, kalau lu lihat dari 2021 ya sampai hari ini itu dia earningnya naik terus loh. Itu sebenarnya untuk lu track untuk on track selama berapa kuartal tuh nggak gampang. Sedangkan Buffett ini kan stabil ya bro ya. Lu lihat ya dari terakhir Q3 2020 tuh 2021 sampai 2002 sampai hari ini naik kayak tangga. Ini mungkin paling enak sih ya. Nah, terus juga kalau Buffett dari technical juga sebenarnya gampang banget. Kalau lu lihat ya, ya sekitar 3 bulan, 4 bulan dia boring, ranging itu tahu-tahu boom naik ke atas ya. Hal sekarang ini sebenarnya kalau lu lihat ya, kemarin itu sih Pak Jerry Eng ya, kan dia masuk terus ya. Jadi sekarang harganya jauh lebih murah nih. Bukan jauh lebih murah daripada dia punya modal. Kalau dia salah, kayaknya kita nggak lebih salah dari dia dibeli lebih murah daripada dia. Ini yang saya nih. Kemarin waktu 1035 tuh good price untuk masuk ya. Even sekarang sebenarnya again ya, yang kita lihat ini 1200 nih yang di Pak Jerry masuk lah. Kita masuk lebih murah, harusnya risiko kita lebih kecil daripada dia. Apalagi kalau duit kita nggak ada apa-apanya ya bro ya, gitu ya. Betul. Ya, Betul, setuju, bro. Setuju. Ya mungkin sedikit tambahan nih bro ya. Dari sisi bear-nya nih bro, debt to equity ratio-nya ya. Among peers seharusnya lebih murah ya. Sorry, lebih kecil. Ya kita lihat ADMF di 1,8 kali, Indonesia ada yang sampai 4 kali, dia cuma 1,2 kali. Jadi sebegitu, menurut gue sih ya sehat lah, secara company dia sehat lah. Secara company sehat, tinggal eksekusinya aja tahun depan nih bro. Eksekusinya sesuai nggak gitu, sesuai yang ditargetkan atau enggak. Ya pasti ada resikonya sih. Pasti ada resikonya. Tahun depan kan mungkin nanti bisa bertambahin ya. Sebenarnya tahun depan agak challenging ya kita ya. Kalau pertama dari flow market nih bro, menurut gua, kenapa Indonesia ini masih stagnan? Ya kalau dicek year to date itu Hang Seng Shanghai itu masih minus 20% gitu. Shanghai masih minus 13% year to date. So once mereka lakukan kebijakan reopening gitu, ya otomatis flow-nya ke mereka dulu ya. Itu kan bukan berarti nggak ada flow ke kita, pasti ada juga kecepatan ke emerging market. Cuma ya that's why kenapa indeks ya masih stagnan aja, masih stabil aja. Teman bukan berarti ya lagi posisi sideways gini ya kita nggak bisa nyari momentum juga bro ya. Karena biasanya nih kalau di sideways ya sektornya rotasinya itu aja bro. Yang sini sudah outperform, mereka take profit, ganti sektor lain. Jadi masih bisa kita nyari upside lah di saat market kayak gini sih bro ya. Ya, sebenarnya kalau gue mungkin agak sedikit beda ya. Again strateginya tiap orang bisa beda ya. Justru kalau gue ini market tuh bisa mungkin sideways. Kalau bisa 10 tahun dia sideways, gue bisa langsung tahu nih di bawah di atas di mana bro. Saya nggaknya uang lama itu. Kalau gue hitung yang kemarin yang Antam itu tahun lalu ya, dia itu ya sekitar nah, kalau market lu bisa tahu rangingnya karena ya risikonya itu sebenarnya gampang sih kita gitu sih. Tapi ini enggak, yang paling penting cuan kan ya. Yes. Ya. Yang penting cuan. Betul. Terus gimana nih kalau window dressing ini? Anyway, window dressing gimana? Anyway, ini hari ini hari terakhir ya. Itu udah tanggal 1 Desember nih. Udah mulai ini ya, window dressing. Setiap tahun topik itu betul. Ya kalau lihat heatmap nih bro, kalau heatmap sih ya di Desember itu 20 tahun terakhir on average sih indeks masih growth bisa 4%-an gitu. Ya harusnya ya masih oke lah di Desember. Cuman memang terkadang nih akhir-akhir tahun ya problemnya di volume aja bro. Biasanya agak sepi. Ya. Cuman indeks itu masih perform. Setuju. Memang akhir tahun sih agak sepi ya. Cuman logik dari window dressing itu mungkin kayak gini sih bro. Orang-orang kan hanya nutup supaya dia punya earning bagus ya. Itu kan biasanya mereka ada yang taruh atau nabung dia punya earning di kuartal 2 ya.
Dan mereka mungkin akan biasa supaya kuarter tiganya nggak close-nya turun, seenggaknya dari kuarter 2 punya cuan dia taruh di kuarter 3 atau kuarter 4. Anyway, setahun ini kan earningnya harus naik ya. Nah, makanya kalau tutup buku di earning ini, makanya Desember itu cenderung naik sih. Nah, cuma yang pertanyaan orang-orang selalu, apakah tahun ini bakal ada window dressing apa enggak ya? Sebenarnya kita ada sih ya, Pak Tere dan Glenn sempat buat ya di teman-teman ya yang punya tri itu topiknya tentang window dressing. Nah, window dressing ini tinggal saham apa yang window dressing dan saham apa yang kemungkinan naik paling besar atau semuanya selama bulan Desember tuh naik ya. Ada nih listnya ya, tadi aku barusan baca. BBRI, Telkom, BBCA, BMRI, BBNI, Astra, UNTR, ICBP, KLBF, TBIA, kemungkinan waktu Desember ini selalu positif atau selalu naik. Nah, dengan BBRI itu sekitar 89%, kemungkinan untuk naik. Telkom juga 89% naik. Nah, jadi teman-teman ya, since ini Desember awal bulan, masih belum begitu jauh ya. Bukan begitu jauh. Belum mulai nih, bahkan barusan besok. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sih, kalau kita IHSG itu arahnya naik ya. Since sekarang kita masih ranging ya, IHSG-nya masih sideways ya, Prof ya. Nah, mungkin bisa lihat tuh saham-saham LQ45 sebenarnya ada chance naik nggak? Di mana yang kita bisa masuk entry point-nya biar lebih bagus sih. Iya, betul. Nah, waduh, si Robi sampai capek ngomong nih. Minum air dulu. Ya. Oke. Ya. Terus apalagi nih, Rob? Yang boleh. Mungkin gue mau spill sedikit view untuk next year nih, bro, kali ya. Ya, gimana tuh, bro? Boleh saya. Nah, jadi gini. Sebenarnya ya mungkin berita di luaran banyak yang bilang Indonesia mau resesi dan sebagainya, stagflasi, apapun itulah gitu. Tapi ada indikatornya nih yang harus dipenuhin agar kalau ini kejadian gitu, bro ya. So jadi sebenarnya tahun depan itu resikonya yang pertama kalau kita tahu stagflasi ini bukan hanya terjadi di beberapa negara. Kalau kita mau terjadi resesi dan sebagainya, stagflasi ini harus terjadi merata di hampir seluruh negara, bro. Nah, maksud stagflasi ini apa sih gitu? Stagflasi itu saat di mana inflasi tinggi, tapi GDP-nya turun. GDP turun, demand turun, harga masih naik. Commodity price mungkin masih jack up gitu. Tapi GDP orang turun, atau GDP negaranya turun. Nah, itu baru kondisi stagflasi lah. Terus juga yang kedua, yang perlu mungkin pay attention more, kita di Eurozone lah. Eurozone ini 2023, pace dia untuk rate hike ini seberapa cepat gitu. Nah, lanjut habis itu mungkin kita lihat ya mungkin berlanjut ya. Dan tahun ini kan sudah ada berita-berita banyak di luar tuh European Union crisis, energy crisis. Nah, ini kalau kejadiannya tension Rusia sama Ukraina masih tinggi, terus harganya juga masih tinggi, komoditas harga masih tinggi gitu. Terus potensi krisis energi di Eropa masih berlanjut gitu. Mungkin next step-nya nih mungkin yang kita bilang big boss-nya ya, bro ya. Ya ada financial institutional collapse gitu. Mungkin itu baru merata kena. Cuman selama ini nggak terjadi nih, bro. Ya menurut gue sih Indonesia masih strong-strong aja gitu. Apalagi tahun depan tahun pemilu kan. Tahun pemilu spending meningkat gitu. Ya mungkin bro ya. Mungkin idea di tahun depan sih kalau gue boleh kasih pendapat gue nih, bro ya, pendapat. Boleh dong, boleh. Gimana tuh? Dulu, bro. Pendapat gue mungkin dulu buat nyatet. Siap. Of course, bulan pertama gue masih banking, bro. Bulan pertama gue masih banking karena gue lihat kalau kondisi nggak jelas tahun depan gini ya back to fundamental dulu deh. Cari yang core profit yang masih growth, cari yang EPS yang masih growth, yang sudah proven gitu. Yang pasti ya BCA, BRI gitu. Market cap besar. Tahun ini aja mungkin double digit growth, bro ya. Mungkin BCA itu core profitnya bisa 18-20%, BRI bisa 15%-an gitu. Mungkin tahun depan ya nggak jauh beda. Terus juga BCA kalau kita lihat LDR ratio masih 66%, so even mereka belum jor-joran yang disbursement loan gitu. Masih roomnya masih luas nih, nggak seperti bank lainnya gitu. Sehingga mereka nggak perlu naikin suku bunga, tinggal nge-push mereka punya LDR ke 70-80% ya perform juga gitu. So aman lah buat BCA. BRI sama gitu. BRI sama, kalau kita lihat kan tahun pemilu, spending, low to middle income, ya harusnya
small medium enterprise, KUR meningkat juga bro ya, which is rajanya BRI. Ya, yang namanya posisi seperti sih, daily-nya mungkin banyak sentimen bro. Cuman kalau view-nya long term harusnya big base gue masih oke. Big base gue masih pegang out keras lah. Either way, kalau nasabah-nasabah yang mau trading sih silahkan, gak ada masalahnya. Sesuaikan sama trading plan masing-masing. Nextnya mungkin habis big banks, yang mungkin banyak nggak dipantau healthcare nih bro. Kalau Wah, kita lihat ini agak KLB ini, jarang ada yang ngomong healthcare nih. Ini kali ini Robby ngomong healthcare. Nah, gimana tuh Rob? Healthcare. ini mungkin kalau teman-teman boleh cek 2 bulan terakhir aja itu yang naik tinggi healthcare. Contohnya KLB. Ya mungkin orang nggak banyak bahas gitu. Tapi tiba-tiba harganya naik bro dari 1.600 ke 2.000-an sekarang. Wah, itu yang naikin lo ya Rob ya, bukan ya? Bukan. Ya, Jadi ya gimana gimana tuh? pertama ya kita tahu seberapa sehatnya Kalbe ini kalau dilihat dari DR-nya dia nol bro. So Ya, dia net cash, perusahaannya nggak berutang sama sekali. setuju. Mau interest rate naik-naik, mereka nggak ada interest expense. Terus yang kedua ya tahun depan kemungkinan besar sih apa namanya spending dari BPJS itu bakal jor-joran nih bro ya. Jadi margin perusahaan-perusahaan atau emiten healthcare ya kebantu banget, mungkin bisa naik 30-40% di healthcare ya. Terus ya mungkin yang masih belum naik nih bro, underperform, mungkin boleh dibantu semen sektor bro. Nah, kenapa gue suka banget sih? Semen sektor. Yes, semen gostik OYNTP gitu. Wah, Ya ini mereka, lu punya hmm, kayak institusi nih, sukanya semen nih, gimana? wow, gue atau mungkin eh, dilihat dari apa namanya performing to ISG-nya sih underperform bro. Cuman kalau mereka punya, boleh dicek ya, core profit itu naiknya gila-gilaan ya. Ya semen gostik bisa 60%-an lebih gitu. INTP even bisa 85% pertumbuhan core profitnya. Kuartal 3 ini ya. Hmm. Semoga gini-gini perusahaannya perform, cuman memang mungkin eh, big investornya belum melirik karena ya gue nggak tahu nih bro ya, boleh dikoreksi masalah DMO nih bro. Maybe itu sih problemnya ya. Mereka naikin average selling price-nya lumayan, udah cukup, menurut gue udah cukup agresif. Sales volume-nya tapi masih terjaga gitu. Hmm, hmm, hmm. Cuman masalah DMO gue nggak ngerti nih bro, boleh dibantu kali bro. Ya, ya, ya. Jadi Jadi, masalah DMO-nya ini masih belum jelas. Di secure-nya tahun depan seperti apa. Jadi ya kalau ini sudah jelas harusnya sih ya semen gresek NTP bisa perform lagi nih. ya, ya. Jadi benar sih Rob. Kemarin kan waktu tahun lalu itu masalah DMO karena memang komoditinya kita, which is batu bara ya, naik banyak banget ya. Kayak si semen Gresik bisa secure 100% DMO, INTP juga kayaknya. Nah, tahun depan apakah penting nggak demonya? Sebenarnya kalau lihat, ya sekarang kalau udah naik banyak ya, dia mau naik sekarang ya. Sebenarnya demo ya, demo anyway mereka punya bahan baku kan turun ya, Rob ya. Jadi harusnya Hmm. mereka bisa dapat margin lebih besar sih. Nah, tinggal Oke. tunggunya kapan, tinggal sentimen apa. Tapi memang semen-semen ini sih teman-teman ya, memang si fund-fund atau institusi itu lebih suka sih proxy ke semen. Ya, mungkin kalau kita yang retail-retail tuh sukanya pokoknya yang naik aja deh. Nah, kalau itu semen tuh gampang keluar, gampang masuk ya. Gitu kali ya. Tapi itu juga menarik sih dilihat ya. Gue udah lama juga. Nah, yang tadi Robi bilang sekalian nambahin ya, kayak BBCA turun udah turun banget sih ya. Kalau kita lihat 2020 kemarin waktu COVID ya turun banyak. Anyway, harga sekarang yang kemarin gua pribadi juga buang tuh BBCA ganti ke Arto dan lain-lainnya. Hari gini nyungsep jauh ya. Kalau kayak BBCA nyungsep tapi on the way apa kalau kita lihat berapa puluh tahun ya, itu dia jalannya. Nah, ini mungkin yang agak beda sama bank digital ya. Nah, BBRI, BBCA, terus kayak mungkin L45 yang lainnya. Tapi kalau tadi semen, ya itu boleh dilihat. Tapi gue nggak tahu apakah masih bisa masuk atau enggak. Harusnya secara valuasi ini masih termasuk murah ya, belum begitu mahal. Nah, tinggal strateginya gimana. Mungkin kalau strategi bisa pakai sirup, kalau pakai cari leading. Yang mana naik dulu? Oke. Oh, gue cari yang telatnya yang mana?
kayak gitu sih Ya. gitu. Nah, apalagi nih kalau tadi lo bilang ya sektor healthcare ya. Healthcare itu menurut gua salah satu yang gua suka ya. Dari dulu itu adalah Prodia. Oke, oke. Nah, Prodia memang sih turun ya. Tapi ingat loh, dia turunnya kan dari high base ya. Ya. Dan dia perusahaan nggak rugi kayak KLBF juga tadi sebenarnya gua juga suka. Tapi harga sekarang sih gua nggak mau masuk lagi ya. Iya, iya. Ini cuma satu bos. Kalau semuanya kayak KLBF lemot. Nah, kalau gua duitnya kecil, inginnya cari yang cepat. Kalau pengen duitnya gede ya mungkin KLBF nggak apa-apa sih gitu kali ya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, apalagi Nah, Rob, oke. gua lihat Ya, mungkin kan saham yang kecil, ada nggak saham yang kecil-kecil tuh, yang mungkin yang lebih ini ya, yang micin gitu. Ada nggak Rob? oke. Oh, ada. Ya, sama lah mungkin di semua cabang juga sama. Kita ada yang trading di bumi pula gitu Wah, ada. oke oke. Apalagi Ya apa? mungkin udah banyak dibahas lah kalau bumi lah ya. Nah, ya ini mungkin kalau boleh tadi ada yang tanya sih nih, Bro ya. Consumer, Bro. Hmm. Consumer lah gitu. Memang selected banget nih ya. Flow asingnya masih malu-malu kali gue bilang, Bro ya. Lagi nunggu foreign flow ini, Bro. Oil Tapi flow ya. tahun ini memang nggak betul. Ya, ya wajar sih. Contohnya kayak Unilever itu kan ya non cyclical, masuk ke non cyclical. Cuman beauty and health, ya dia kan mungkin banyak jual barang-barang yang berhubungan dengan beauty care, Bro ya. Hmm. Nah ini mungkin suffering more karena kita tahu pas pandemi ini mungkin orang-orang atau selebgram tuh bisa pakai exposure dia untuk menunjukin brand baru gitu. Ya market share-nya si Unilever berkurang. Cuma bukan berarti eh, nggak bagus ya. Mungkin at certain time, tapi kalau sudah cukup rendah, once ada flow asing bisa jadi nih perform lagi. Ya, ICBP juga sama gitu. Hmm. Ya teman kalau dari consumer mungkin kayak Trimegah, gue lihat sukanya Mayora nih bro. Ya, Mayora. Tapi benar, Rob. Jadi sebenarnya kalau dari view-nya kita ya, lebih karena kalau kemarin komoditi, terus impact dari kenaikan komoditi, karena memang orang-orang ini yang dipakai lebih banyak jadi punya duit nih. Terus kayak buying powernya apa apa tuh yang hari ini topik UMR ya, UMR naik. Nah itu juga sebenarnya saya bilang power lagi ya, yang kemarin kurang lebih garis besar itu adalah ini sih ini jadi menarik gitu. Betul. Ya mungkin kita udah tahu ya UMR naik 10% tahun depan bang. Ya pasti boost Naik consumption level juga. naik 10% berarti gaji lu naik juga dong berarti Rob. Doain aja bro, doain. Ya, memang benar ya. Ya, dapat kenaikan paling banyak kan dari satu wilayah Jakarta itu ya paling betul. tapi ya, Paling kecil Jakarta ya. paling kecil Jakarta kan. Nah tapi kita Jadi lihat suara putus-putus bro. suara putus-putus ya, mungkin internetnya lagi putus ya. Yang paling besar sih tetap Jakarta sih bro. Kita lihat Oke. nanti mana nih? Apakah ada? Apakah habis itu tes? Halo bro, sorry putus-putus yang terakhir nggak kedengeran bro. Ya, yang mungkin kita lagi cari PR sekarang ini apa ya? Kalau kita bicara mungkin tinggal consumer ini sentimennya apa? Terus abis itu mungkin properti belum dapat naik ya, tinggal sentimen kayak gitu sih. Ya. Betul. Setuju bro. Ya, mungkinan sih kita lihat rotasi sektor bro, kalau sudah outperform ya kalau bisa profit taking cari yang underperform tapi yang bagus ya, yang dia punya financial firm gitu lah, secara financial firmnya gitu. Ya banyak lah, kesempatan sih banyak sih sebenarnya. Nah masih ini menarik. Mumpung ada yang tanya, kalau sektor ayam mana sih masuk?
Boleh. Gini, ayam sebenarnya ada yang menarik sih bro. Kalau kita lihat biasanya kayak Java, Cepin dan sebagainya ini kan kalau mereka oversupply, biasanya mereka kaling. Paling. Mereka kaling, ya mungkin itu nggak ada nilainya bro. Aku mereka bagi-bagi lah. Cuman sekarang pas oversupply, harga sahamnya mungkin, sorry, harga ayamnya di bawah, yang DOC di bawah 15 ribuan kali bro ya. Which is di bawah harga modal mereka, mereka diperbolehkan untuk beli dengan modal yang lebih murah gitu. Ya ini proses sentimen seperti ini udah banyak, sudah banyak sudah dimention lah beberapa bulan yang lalu bro. Mm-mm. Oh, aku bilang menurut gua kalau apa namanya, dengan adanya ini sih harusnya lebih oke daripada mereka kaling ya. Lebih baik beli murah gitu daripada mereka kaling. Cuman masalahnya gua nggak tahu kenapa ya, kembali lagi flow-nya belum ada nih. Cuman boleh jadi watchlist boleh. Once ada flow silakan gitu. Cuman kalau ini nggak ada, ya kalau kalian lebih sukanya trading, cari yang volumenya besar aja biar menarik lah. Ya, Biar setuju. bisa manfaatin. Ya, jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat sempat ikut yang waktu Billy sama Alfon, itu kemarin mereka sempat Alfon salah satu yang mungkin suka sama ayam-ayaman ya. Nah, sentimennya biasanya kayak dekat Sinca katanya dia ya, terus atau semuanya kayak dekat liburan gini penjualan ayam tuh jadi naik. Nah, tapi apakah lag apa enggak ya? Dilihat dari Cepit, terus ada Dewi lah, Java, Ai, ya, WMPP dan teman-temannya itu masih belum ada yang cukup ready untuk naik sih bro. Jadi Oke. lebih baik kita tunggu dia reversal sih. Tinggal mana yang kira-kira leading sih kalau gue lebih lihat seperti itu sih Rob. Barusan kita Oke. Ya kalau gue sih entah kenapa lebih tertarik sama Cepinnya bro, even harganya lebih mahal. oke. Kalau leading Cepin lah gitu, walaupun Java menarik ya. Cuman kalau leading kayak Cepin masih. Iya, Walaupun iya. Java dari harga Java menarik. Iya. Bro, Ya kalau ada volume boleh. lu ada lihat Yes, lagi nih bro untuk besok. boleh ya. Ini kan sudah start bulan baru, hari baru bro ya. Ya mungkin yang hari ini selling pressure-nya selesai karena MSCI, bisa jadi silahkan spekulasi lah. Cuman kembali lagi lihat market opening bro. Ya. Yang dibuang-buang nih, yang dibuang-buang tinggi sampai reject bawah. Ya kita lihat apa namanya selling pressure dari rebalancing dan sebagainya kelar. Ya silahkan lah kalau memang kondisi marketnya mendukung. Nah, Ya nanti tadi mungkin lah itu ngomong soal selling pressure yang buat 3 bulan 4 bulan kan salah satu yang volumenya paling besar kan bumi ya. ya Since MSI ya kelar hari ini, buminya juga nggak turun begitu banyak ya bro. Itu gimana menurut kamu? yes, Menarik nggak tuh? Cuma turun 1,62% bos. betul. Ya itu salah satunya tuh. Itu salah satunya. Cukup menarik lah. Cukup menarik dengan apa namanya story yang ada gitu ya. Apa namanya restructuring, masuknya apa strategic investor yang secara nama sih bagus banget dan besar gitu. Ya, Terus juga Moody's naikin mereka punya apa namanya kredit rate ya berapa ya? ya, Rate Moody's-nya naik lah dari si double A jadi BA. Yang menurut gue sih boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Cuman ya sesuaikan sama resiko profil masing-masing lah. Kalau kalian suka ya silahkan, nggak ada salahnya gitu. ya. Nah, nambahin juga kalau dari Bumi ini kan memang dia mau akuisisi satu lagi ya. Mungkin ada satu lagi itu 100% diakuisisi dapat dari diakuisisi ke ya ke lain ya Bumi. Itu juga salah satu yang bagus ya. Nah, mungkin teman-teman yang perlu tahu juga adalah Bumi ini dia punya kapasitas itu termasuk yang paling besar ya selain PTBA. Nah itu juga mungkin secara volume ya Bumi itu mungkin besar ya sekarang ya. Betul. KPC-nya sendiri menurut gue sih ya sama Adaro 11-12 sih bro. 11 Production-nya gitu. Betul. Ya, kemarin ya summary kenapa? Karena hutangnya besar aja gitu. Which is ya dengan ada yang strategi masuk ini ya hutangnya mungkin dengan skema-skema revision dan sebagainya bisa hilang gitu. Ya kembali lagi upside mungkin ada, terus secara volume menarik, silakan trading. Cuman ya
Kalau gue ya untuk di bumi mungkin apa namanya size di portofolio mungkin karena gue konservatif kan beda-beda nih bro ya. Agresif silakan besar. Kalau karena gue lebih konservatif ya disesuaikan aja porsinya aja lah. Ya, ya, ya. Bro, ini ada pertanyaan satu nih yang mungkin lu bisa jawab. MPPA, WI, itu kan sudah dijawab. Gimana nih MPPA sama WI? Ya MPPA ya. Ya sebenarnya sih udah naik cukup tinggi nih bro ya PPA ya. Hmm. Udah naik cukup tinggi mungkin pas kegiatan ekonomi sudah kembali seperti semula, terus kita lihat retail sektor kembali jalan ya, berarti PPA itu kan kebanyakan apa namanya sportwear bro ya. MPPA matahari ya dia lebih kayak tempat Oh sorry, ya 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 ya. bukan tapi Eh, sorry, hypermart nih bro ya. ya Betul betul ya. Kembali lagi sih retail sektor maybe growth next year. Eh, apa namanya untuk WIRG jujur gue sih nggak terlalu banyak mantau nih bro. Mungkin kalau dari bro bisa dikasih insight lah ke WIRG ini seperti apa bro. Harganya sih gue tahu turun dalam banget ini. Since IPO sempat naik sampai 1000-an, sekarang udah berapa harganya? ya Tapi ya gue nggak karena terlalu tahu banyak, mungkin gue bisa dibantu lah untuk WIRG ini seperti apa. kalau WRG sebenarnya kita harus ini teknikal dulu dia belum turning bro mungkin kita tunggu aja jangan masuk waktu atau jatuh ya harganya di bawah terus sembarangan masuk itu agak sloppy sih tapi lebih baik kita nggak masuk dulu itu aja sih Oke. jadi menurut gua sih stay away dulu sih kalau gua ya nanti Oke. mungkin yang lebih menarik itu ada DKA bro nah ini Oh iya, gimana ADMR boleh. Ya ADMR sudah tahu lah hari ini dibuangnya alasannya sih cuma satu ya. Ya mereka di deletion dari MSCI gitu. Which is MSCI ini kan quarterly ya. We'll see lah kalau memang dia mau masuk lagi nanti momentum-momentum di eh, mungkin Februari Maret bro ya. Ada rebalancing sekali lagi ya. Untuk tahun 2023 bisa jadi mereka inclusion lagi gitu. Karena ini kan bukan matters dari apa namanya laporan atau financial kondisi finansial yang jelek bukan. Karena memang ada lain yang lebih bagus untuk mereplace posisi ADMR ya. Ya which is Bumi, BP dan sebagainya lah. Menurut gue sih ya bisa jadi ya itu yang gue bilang tadi bro ya. Setelah ini selesai, rebalancing selesai, selling pressure menurut gue harusnya sudah berkurang, besok silahkan berspekulasi. Nah saham-saham inilah salah satunya. ya agree Saham-saham ini ADMR salah satunya. agree MDKA sebenarnya menarik juga sih resiko kurang lebih nggak sampai 10% ya terus juga ADMR ya mungkin ADMR pullbacknya cukup dalam ya tapi masih di wilayah ranging sih teman-teman ya I think kalau memang mau betting ya ADMR kita mungkin akan lihat lebih panjang sih karena sebenarnya kembali lagi nih begitu nanti China lockdownnya selesai ya dia udah open otomatis metal akan ada double sentimen bagus lah sebenarnya. Anyway itu sih kalau untuk ADMR ya. Nah, jadi MDKA masuk di mana? Sebenarnya kalau masuk MDKA harga sekarang sebenarnya not bad juga sih, cuman batasi resiko di bawah 3780 aja sih. Harga-harga sekarang dia kemarin udah tutup gap di bawah, tinggal yang gap di atas yang belum tutup itu kurang lebih di 4980. Nah, kurang lebih harga-harga sekarang ya 15 sampai 20% itu masih ada ruang sih. Nah, kembali lagi, problemnya adalah MDKA ini agak pelan ya, teman-temannya. Jadi kalau memang yang mau cepat ya mungkin nggak kayak MDKA. Tapi again ya, kalau kita lihat MDKA atau ADMR, kembali lagi, yang kita pegang ada fundamentalsnya ya. Jadi minimal kita tahu secara panjangnya dia aman dulu ya. Barusan kita mau trading gampang. Paling gampang gini, kalau kita udah tahu dia arahnya ke atas, enggaknya kita mau trading keluar masuk on the way ke atas itu jauh lebih sehat daripada kita nggak tahu valuasi berapa, arahnya kemana, projectionnya untuk fundamental seperti apa. Nah itu mungkin kurang begitu wise gitu sih. Nah itu oke. Jadi kesimpulannya wrap up-nya gimana nih bro? Lu mau wrap up nggak? Ya Besok nih. yes.
boleh besok ya. Ya tadi sih mungkin udah kita bahas ya. Besok silahkan lah gitu. Kalau kalian mau coba sih, harusnya trading di saham-saham yang sudah, ibaratnya kan bebannya sudah keluar nih bro ya. Selling pressure dari MSCI sudah keluar bebannya. Silahkanlah kalian coba invest di emiten tersebut. Kan salah satunya ya ADMR gitu. Ya, ya, ya. Agree, agree. Nah, jadi itu sih kurang lebih teman-teman ya, hampir 1 jam juga ya. Mungkin ini gua ngomong lebih banyak sama lu waktu di Ajilah daripada yang di offline kali ya. Iya, iya bro. Ya, mungkin Baru waktunya. mungkin gitu juga, gitu dulu sih teman-teman. Tapi nanti kedepannya lain kali sama lu lagi boleh sih, bro. Nanti kita update-update Siap, sama di sini ya. Nah, siap. hari ini sampai sini dulu teman-teman ya. Mengingat udah jam 1 ya. Sorry jam 21 ya, jam 9. Nah, nanti mungkin kita lihat lagi next week, ada sama Billy, ada sama si Jogi juga, Glenn, Tere dan lain-lain ya. Mungkin kita sama-sama belajar trading bro ya. Nanti kita lihat. Siap. Anyway, wrap up-nya itu sekian dulu. Anyway, yang penting tadi yang bilang itu yang ISG-nya kita sih, kita masih di posisi ranging sih, guys. Jadi anytime dia turun di bawah, itu mungkin good time kita untuk masuk untuk spekulasi sih. Nah, tinggal waktu udah mulai atas, resisten ya kita poin dulu, jangan terlalu agresif. Mungkin kita bisa kurangi posisi dulu, seenggak-enggaknya jaga resiko ya. Tapi kembali lagi, window dressing itu sebenarnya kita bisa mulai. Di sini lewatan tuh, kira-kira saham apa yang bisa kita pantau 1 bulan ke depan ya. Seenggak-enggaknya tadi waktu di awal kita sempat bicara ya, yang window dressing apa aja nih yang biasanya pergerakannya waktu di bulan itu bagus. Itu aja sih. Oke, Ya, ya. Anyway, thank you so much ya, Rob. Kita ketemu lagi next time. So see you guys. Siap. Thank you semuanya.